Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 1 pembelajaran 5 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan, yang kedua, mengetahui arti dari kata-kata yang tersedia, dan yang ketiga, mengetahui volume benda. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih, kalau masker KF94 dari Madam G itu lagi diskon hingga 80%. Dan apakah kalian tahu bahwa satu maskernya itu harganya hanya Rp1.000? Ayo, segera check out di Shopee. Klik link pada deskripsi box di bawah ini. Lalu, gabung di Shopee Tim Affiliatesku dengan menggunakan kode promo. Dapatkan hingga puluhan juta rupiah. Terima kasih. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini, ayo kita membaca. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut ini. Judulnya pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari susu perah. Nah, susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Nah, dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari hasil yang dikemas dengan kardus kedap udara. Sekarang ayo berdiskusi, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Coba buatlah kelompok yang terdiri di atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Misalnya, pendapat yang pertama itu, teknologi pangan membuat susu sapi tetap awet. Susu sapi diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Susu sapi banyak dibuat menjadi es krim. Hasil olahan susu sapi banyak disukai oleh anak-anak. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu buat, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, iya, hasil olahan susu sapi menggunakan teknologi pangan berhasil membuat berbagai olahan makanan, mulai dari yogurt, keju, permen, hingga es krim. Hasil olahan ini juga banyak disenangi oleh anak-anak. Sekarang ayo berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Kemudian carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Kata yang pertama adalah daya tahan. Daya tahan artinya, iya, kekebalan tubuh. Lalu ada teknologi. Teknologi artinya perkembangan modern. Lalu pengemasan artinya proses akhir produksi. Kemudian kedap udara artinya tidak ada celah udara untuk masuk. Nah, setelah kalian mengetahui artinya, coba kalian buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Misalnya daya tahan.
daya tahan susu olahan mencapai 3 hari. Lalu dari kata teknologi, misalnya, teknologi pangan penting untuk menghasilkan makanan baru. Lalu yang selanjutnya itu kata pengemasan. Kalimatnya dapat kalian buat. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan. Lalu kedap udara. Kalimatnya dapat kalian buat. Kardus kedap udara sangat baik untuk produk. Sekarang ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai masal olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Nah, tahukah kalian setiap orang itu memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Sekarang coba buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Lalu bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskanlah hasil diskusimu pada tempat yang telah tersedia. Nah, sikap yang harus kita lakukan itu kita harus menerima perbedaan teman. Kita harus saling menghargai. Kita harus tetap berteman meskipun memiliki perbedaan. Lalu perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu ya. Kemudian ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, B, dan C, seperti gambar berikut ini. Nah, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B, seperti pada gambar. Ternyata volume kemasan A itu sama dengan 2 kemasan B. Nah, 2 kemasan B itu sama dengan 1 kemasan A. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Ternyata volume kemasan A itu sama dengan 4 dari kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C itu sudah pasti berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Sekarang ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Lalu siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Kemudian tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, setelah dikumpulkan ternyata terdapat botol Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Air dalam botol kita keluarkan. Ternyata Udin memiliki batas air seperti ini, Siti memiliki batas air seperti ini, Edo memiliki batas air seperti ini, Dayu memiliki batas air seperti ini, dan Benny memiliki batas air seperti ini. Lihatlah garis pada gelas masing-masing. Itulah batas air milik mereka. Ternyata dapat kita ketahui bahwa botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak, dan botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Sekarang coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Ayo berlatih,
membandingkan volume benda. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Menurut kalian gambar yang mana yang memiliki volume lebih banyak? Iya, tentu saja gambar galon karena isinya lebih banyak. Sekarang kita akan mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut ini. Coba kalian urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang volume paling banyak. Ternyata yang memiliki volume sedikit itu nomor 3, dilanjutkan nomor 2, dan yang terakhir nomor 1. Nah, sekarang coba kalian urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Setelah diurutkan ternyata mulai dari 3, 4, 2, 5, dan yang terakhir adalah 1. Untuk kegiatan bersama orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari di toko atau warung. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.